Hai, perkenalkan nama saya Iputu Febrian Krisyantara dari kelas 10 MIPA 2 nomor 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu peninggalan sejarah yang ditemukan di sekitar daerah asal saya. Peninggalan yang dimaksud adalah berupa sarkofagus. Hal-hal yang akan saya bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat penemuan sarkofagus. Sarkofagus ini ditemukan di daerah Suba Amping, Desa Keramas, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Yang kedua, bentuk sarkofagus. Sarkofagus yang ditemukan memiliki bentuk menyerupai perahu yang terdiri atas wadah dan tutup yang sebangun dan memiliki rongga. Pada sisi sarkofagus juga ditemukan tonjolan-tonjolan berupa kepala atau topeng dan pahatan-pahatan tubuh manusia. Yang ketiga, tipe dan ukuran sarkofagus. Karena memiliki ukuran yang cukup kecil, yaitu kurang lebih sebesar 80 cm, maka sarkofagus ini dapat digolongkan jenis sarkofagus tipe A. Yang keempat, fungsi dan corak sarkofagus. Fungsi dari sarkofagus ini sendiri adalah sebagai sarana penguburan untuk menunjukkan kehormatan pada arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk coraknya, diketahui bahwa sarkofagus yang ditemukan di Desa Keramas ini memiliki corak geometris. Karena pada sebagian sarkofagus didapati hiasan-hiasan geometrik seperti bulat atau lingkaran dan bujur sangkar atau persegi. Yang kelima, keunikan sarkofagus yang ditemukan. Sarkofagus yang ditemukan di Desa Keramas memiliki beberapa keunikan. Di antaranya, terdapat banyak tonjolan-tonjolan yang memiliki fungsi religius. Fungsi religius yang dimaksudkan adalah untuk mencegah segala macam kekuatan jahat yang akan mengganggu arwah dalam perjalanannya menuju ke alam baka. Tonjol-tonjolan yang memiliki fungsi religius dapat dilihat dari tonjolan berbentuk kepala atau topeng dan pahatan-pahatan tubuh manusia. Yang keenam, teknik pembuatan. Sarkofagus yang ditemukan diketahui dibuat dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan batu paras yang dipahat dengan teknik pahat sehingga berbentuk cekungan rongga-rongga pada batu. Yang terakhir, nilai-nilai budaya yang bisa dipelajari dari peninggalan. Terdapat beberapa nilai-nilai budaya yang dapat dipelajari dari peninggalan ini. Di antaranya, 1. Nilai budaya untuk selalu bekerja keras. Karena untuk dapat membuat sebuah sarkofagus diperlukan usaha yang sangat besar. Maka dari itu dapat disimpulkan nenek moyang kita terdahulu memiliki jiwa kerja keras yang sangat tinggi. 2. Nilai budaya gotong royong. Karena dalam membuat sarkofagus dan proses pemakamannya pastilah melibatkan banyak orang, maka dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita telah menerapkan nilai-nilai budaya gotong royong. 3. Nilai-nilai budaya kreativitas. Untuk dapat mengatur bentuk sarkofagus yang akan dibuat, maka pastilah para nenek moyang kita akan menggunakan kreativitasnya dalam berkarya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penemuan sarkofagus ini mengandung nilai-nilai kreativitas. Setelah melihat ketujuh poin di atas, maka timbullah beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengapa nilai budaya yang sudah ada sejak masa praaksara masih perlu kita terapkan sampai saat ini? Kebudayaan pada masa praaksara masih kita terapkan hingga saat ini, karena kebudayaan masa praaksara merupakan suri teladan yang dapat menuntun kita ke depannya. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari menerapkan nilai-nilai budaya masa praaksara dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun pendidikan dan kebudayaan? Pada bidang sosial, manfaat kita menerapkan nilai-nilai budaya pada masa praaksara di bidang sosial adalah akan membuat rasa persatuan kita dengan sesama akan semakin kuat. Pada bidang ekonomi, dengan menerapkan nilai-nilai kreativitas yang ada pada masa praaksara, maka akan memicu kita untuk membuat berbagai jenis barang yang unik dan bernilai jual tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap sisi ekonomi. Pada bidang pendidikan, dengan menerapkan nilai-nilai gotong royong yang ada pada masa praaksara,
maka akan membuat hubungan kita dengan teman maupun guru di sekolah akan semakin baik, dan nantinya akan berpengaruh terhadap proses belajar yang juga menyenangkan. Pada bidang budaya, salah satu nilai yang ada pada masa praaksara adalah nilai-nilai kerja keras. Jika saja para generasi muda menerapkan nilai-nilai kerja keras ataupun semangat dalam mempelajari sebuah budaya, maka dapat dipastikan budaya yang ada selama ini akan terus lestari. Pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi masyarakat jika nilai-nilai budaya tersebut mulai ditinggalkan? Jika saja nilai-nilai budaya pada masa praaksara mulai ditinggalkan, maka kondisi masyarakat akan menjadi masyarakat yang terbelakang dan tidak mengenal adanya rasa saling menghargai antar sesama. Pertanyaan terakhir, peristiwa-peristiwa apa yang akan muncul di masyarakat ketika nilai-nilai budaya tersebut mulai ditinggalkan? Bila masyarakat meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada, maka kemungkinan akan terjadi konflik atau perpecahan antar sesama masyarakat. Dan kemungkinan ide-ide kreatif yang ada di tengah masyarakat juga akan ikut hilang. Demikian penjelasan tentang peninggalan budaya pada masa praaksara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.